Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dalam mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional. Kami, kelompok 9 dari jurusan Administrasi Publik F berkesempatan mengulas mengenai UNICEF. Sebelum membahas materi, mari kita berkenalan dengan kelompok 9. Yang pertama ada Sylvie Fitria, yang kedua ada Sofiatul Fajriyah, dan yang terakhir ada Windy Anggraeni. Setelah mengenal anggota kelompok 3, langsung saja kita beralih ke materi. Saya, Sylvie Fitria, akan menjelaskan materi yang pertama mengenai sejarah dari UNICEF. UNICEF adalah organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, didirikan pada 11 Desember 1946. Mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan, khususnya kepada anak-anak yang hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Tentu saja, UNICEF memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat di seluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik, sehingga banyak yang telah berubah sejak saat itu hingga sekarang. Namun, visi fundamental UNICEF tetaplah sama, yakni ingin memberikan bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan dan pendidikan HIV dan AIDS. Awal pembentukan UNICEF ketika Perang Dunia II berakhir, banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara untuk UNICEF. UNICEF ini didirikan untuk membantu anak-anak semua bangsa, bukan hanya negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II. Awalnya, para pemimpin UNICEF berpikiran yang paling penting adalah meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Sehingga di sini UNICEF bekerja sama dengan para pemimpin, petani, dan kelompok amal untuk membantu peternakan yang hancur akibat perang. Pada tahun 1950, UNICEF akan menutup diri karena kondisi di Eropa sudah jauh lebih baik. Namun, beberapa pemimpin PBB protes karena mereka merasa pekerjaan UNICEF tidak dilakukan karena banyak anak di seluruh dunia yang sedang sekarat. Pada tahun 1953, PBB memutuskan untuk membentuk UNICEF bagian permanen dari PBB yang bekerja untuk perdamaian dunia. Tujuan utama UNICEF adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan perawatan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat. Karena UNICEF percaya bahwa setiap anak membutuhkan jenis khusus perawatan dan kasih sayang. Setelah krisis pangan dan medis dari akhir 1940-an sudah berlalu, UNICEF terus melakukan perannya sebagai organisasi bantuan untuk anak-anak dari negara-negara bermasalah, dan selama tahun 1970-an tumbuh menjadi penganjur vokal tentang hak anak. Selama tahun 1980, UNICEF membantu Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak. Setelah diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi konvensi yang paling banyak meratifikasi perjanjian hak dalam sejarah, dan UNICEF memainkan peran penting dalam memastikan penegakannya. Selama kurang lebih 75 tahun terakhir, UNICEF telah menjadi kekuatan pendorong di belakang visi dunia untuk semua anak. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dan bekerja dengan mitra tingkat akar rumput untuk mengubah ide inovatif menjadi kenyataan. Materi kedua, landasan hukum UNICEF. Berdasarkan keprihatinan terhadap ambisi anak-anak tersebut
dan kehendak untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam masa perang maupun pasca perang, dan penciptaan kawasan damai bagi anak-anak dan kaum muda. Maka, Sidang Umum PBB berdasarkan Resolusi General Assembly PBB nomor 75 ayat 1 dengan keputusan bulat pada tanggal 11 Desember 1946 mewujudkan UNICEF, yang pada saat itu dinamakan United Nations International Children's Emergency Fund. Pernyataan mengenai hak-hak anak dikonsolidasikan ke dalam Konvensi mengenai hak-hak anak dan telah menjadi hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Dalam melaksanakan programnya, UNICEF berpedoman pada Convention on the Right of the Child atau Konvensi Hak Anak dan berusaha untuk menegakkan hak-hak sebagai prinsip-prinsip etika perdamaian abadi dan standar internasional tentang perilaku terhadap anak-anak. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, sekarang saya Winnie Araini akan menjelaskan mengenai struktur organisasi UNICEF. Yang pertama mengenai visi dan misi. Pasti sebuah organisasi mempunyai visi dan misinya tersendiri. Adapun visi dari UNICEF ini yakni yang menciptakan sebuah dunia di mana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya dan terdidik, sehingga mereka dapat mencapai potensi yang mereka miliki. Nah, UNICEF ini bekerja untuk membuat visi menjadi nyata, tidak peduli siapa mereka atau di mana mereka dilahirkan. UNICEF menjangkau anak-anak yang paling rentan dimanapun dan kapanpun mereka butuhkan. Untuk menciptakan misi tersebut, maka UNICEF ini membutuhkan misi untuk mendukung hal-hal tersebut. Pada tahun 1996, Dewan Eksekutif menciptakan misi UNICEF dalam First Regular Section Executive Board, yang isinya pertama, UNICEF diamanatkan oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak serta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memperluas kesempatan anak-anak di seluruh dunia untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua, UNICEF dibantu oleh Konvensi Hak-Hak Anak dan berusaha untuk mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika di mata dunia internasional. Yang ketiga, yakni UNICEF menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan, dan perkembangan anak adalah pembangunan universal yang merupakan bagian integral dari kemajuan manusia. 4. UNICEF memobilisasi kemauan dan sumber daya untuk membantu negara-negara, khususnya negara-negara berkembang. UNICEF harus memastikan bahwa negara memprioritaskan kepentingan anak-anak. Hal ini berguna agar pemerintah setempat dapat membangun kapasitas mereka untuk membentuk kebijakan dengan tepat yang dapat diimplementasikan ke masyarakat dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik anak-anak beserta keluarga mereka. Yang kelima, UNICEF memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan karena korban perang, bencana, kemiskinan, cacat, serta segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Yang keenam, bahwa UNICEF merespon dalam keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak dengan berkoordinasi dengan PBB dan badan kemanusiaan lainnya. Sehingga dengan begitu, UNICEF diharapkan dapat menjadi lebih berkembang dan dapat membuat fasilitas yang baik sehingga sebagai respon cepat dalam meringankan beban penderitaan anak-anak dan memberikan perawatan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketujuh, bahwa UNICEF adalah organisasi non-partisipan sehingga kerjasama dengan pihak luar tidak bersifat diskriminasi. Artinya, bahwa program kerjasama yang dijalankan oleh UNICEF ini murni dengan melihat pada prioritas kebutuhan pada suatu negara terutama yang menyangkut hak-hak anak yang menjadi korban. Yang terakhir, bahwa UNICEF bertujuan untuk melalui program negaranya untuk memprioritaskan hak-hak perempuan dan anak-anak serta untuk mendukung partisipasi penuh dalam perkembangan politik sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya bahwa UNICEF ini bekerja sama dengan semua mitranya untuk mencapai perkembangan yang selanjutnya dalam merealisasi visi perdamaian dan kemajuan sosial yang tercantum dalam piagam PBB. Dalam struktur organisasi di UNICEF ini sendiri terdapat 11 struktur utama.
organisasi. Yang pertama ada namanya Badan Eksekutif. Nah, Badan Eksekutif ini terdiri dari 36 negara anggota yang terdiri dari 8 negara dari Afrika Selatan, 7 negara dari Asia, 4 negara dari Eropa Timur, 12 dari negara Eropa Barat, 5 negara dari Amerika Latin, dan negara-negara lainnya. Nah, dalam Dewan Eksekutif terdapat 5 petugas yaitu Presiden dan 4 Wakil Presiden yang mewakili 5 wilayah regional di PBB dan dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, Dewan Eksekutif ini dipilih langsung oleh Dewan Eksekutif dan Sosial PBB atau ECOSOC berdasarkan rotasi tahunan untuk 3 tahun dengan memperhatikan pembagian geografis dan perwakilan negara-negara penyumbang dan memiliki wewenang. Yang kedua ada namanya Direktur Eksekutif. Nah, Direktur Eksekutif ini adalah badan eksekutif di tingkat pusat, yakni ada New York, Jenewa, Coventry, Sydney, dan Tokyo. Nah, terdiri dari badan-badan utama yaitu pertama, kantor direktur eksekutif ini meliputi staf eksekutif, komite manajemen, kantor sekretaris, badan eksekutif, dan kantor pembukuan internal. Yang kedua, kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi penjualan kartu ucapan, dan kantor umum non-pemerintah. Ketiga, kelompok program meliputi divisi perencanaan pengembangan, divisi program pelayanan, laporan, dan unit operasi darurat. Yang terakhir, kelompok operasi meliputi divisi pengawas, divisi personal, divisi supply, dan manajemen serta pembiayaan. Yang ketiga, ada namanya kantor Direktur Eksekutif merupakan kantor utama yang tanggung jawab terhadap semua tujuan dan aktivitas UNICEF. Tugas kantor ini adalah mengkoordinir dan meninjau kebijakan-kebijakan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF melalui programnya. Yang keempat, ada kantor Sekretaris Badan Eksekutif, di mana mengusahakan adanya hubungan efektif antara badan eksekutif dan sekretariat UNICEF, juga antara anggota dengan badan-badan PBB lainnya. Yang kelima, ada kantor pemeriksaan keuangan internal. Nah, hal ini berfungsi untuk menyalurkan dana memeriksa penggunaan keuangan UNICEF, bergerak dalam bidang manajemen informasi untuk sistem kontak internasional, dan untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan membuat pembukuan keuangan program dan tugas-tugas lainnya. Nah, pembukuan internasional ini bersifat independen dan laporan diberikan langsung kepada Dewan Eksekutif. Yang keenam, ada kelompok hubungan eksternal, yakni membantu dan mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF, termasuk hubungan dengan pemerintah, NGOs, badan-badan PBB yang lain, serta masyarakat umum. Kemudian ada namanya kantor regional. Nah, kantor regional ini mempunyai tugas menjadi perantara dan sarana komunikasi antar kantor lapangan dengan kantor pusat, dan bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi ke semua wilayah yang mungkin untuk menerima penerimaan program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan pemerintahan dari kantor perwakilan di setiap negara. Yang kesembilan, ada kelompok operasional, yakni melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen, dan administrasi finansial. Yang ke-10 ada badan-badan pendukung lainnya, berupa kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang berperan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik tentang kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Dan terakhir ada staf organisasi United Nations Children Fund atau UNICEF, yang mempunyai tugas bahwa staf anggota UNICEF ini yang berada di setiap negara anggota di seluruh dunia, yang memiliki lebih dari 7.000 staf yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia. Kemudian mengenai sumber dana UNICEF. Nah, sumber dana UNICEF ini terdiri dari 2 jenis. Pertama, sumber dana umum dan sumber dana khusus. Nah, yang termasuk sumber dana umum ini berupa sumbangan sukarela dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perseorangan. Adalah termasuk sumber dana umum UNICEF. Meski sebagian besar pendanaan dibantu oleh pemerintah UNICEF, bukan merupakan anggota dengan suatu anggaran yang dinilai. Namun demikian, hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang, memberikan sumbangan tahunan yang secara keseluruhan merupakan kurang lebih 3/4 dari pemasukan UNICEF.
Dana UNICEF ini antara lain diperuntukkan untuk proyek-proyek yang telah disetujui oleh Dewan dan Bantuan Darurat Rehabilitas. Untuk program kerjasama dengan suatu pemerintah, pengeluaran yang telah disetujui tercermin dalam persetujuan berkala antara pemerintah dan UNICEF. Yang kedua ada sumber dana khusus. Nah, sumber dana khusus ini yakni sumber dari perseorangan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia yang merupakan sumber pendanaan khusus yang terpenting untuk UNICEF. Sebagai tangan PBB untuk kepentingan masyarakat khususnya anak-anak, UNICEF menikmati hubungan yang khas dengan organisasi-organisasi swasta dan masyarakat umum di seluruh dunia. Dukungan dana dari masyarakat datang melalui sumbangan-sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampai dengan pertandingan sepak bola. Bahkan klub FC Barcelona menjadi UNICEF sebagai sponsor di jersey-nya sejak 2009 sampai sekarang. Dan peristiwa olahraga lainnya seperti Sport Aid and First Earth Run yang merupakan bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga dan pengumpulan dana yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, serta yang terbaru adalah kerjasama salah satu bank swasta di Indonesia yakni Bank Muamalat yang memiliki program untuk menyisihkan dana khusus untuk membantu anak-anak di bawah naungan UNICEF. Usaha pengumpulan dana itu disponsori oleh komite-komite nasional. UNICEF terus berusaha meningkatkan pendanaan baik dari para donatur tradisional maupun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber-sumber keuangan sifatnya sederhana, namun pelayanan program-program UNICEF merupakan salah satu kerjasama yang paling besar dan manfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Fajriya. Di sini saya akan membahas mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi UNICEF. Tantangan yang dihadapi UNICEF adalah perlindungan anak dan juga adanya latar belakang sosial dan budaya yang cukup kompleks. Sumber dari web resmi UNICEF sendiri bahwa ada 8 tantangan yang tumbuh untuk anak-anak dunia, yaitu konflik berkepanjangan, polusi dan krisis iklim, penurunan kesehatan mental, migrasi massal dan pergerakan populasi, kewarganegaraan, keterampilan masa depan untuk pekerjaan di masa depan, hak data dan privasi online, serta informasi yang salah secara online. Peningkatan pola cuaca yang ekstrim dan udara beracun, kekeringan berkepanjangan, serta banjir bandang adalah bagian dari krisis ini dan secara tidak langsung proporsional mempengaruhi anak-anak yang paling miskin dan paling rentan. Selain itu, adanya keprihatinan bahwa mayoritas anak-anak akan tumbuh sebagai penduduk asli dari lingkungan digital yang dipenuhi dengan informasi yang salah secara online, misalnya yang disebut hoax ya. Nah, karena menggunakan teknik kecerdasan buatan untuk membuat konten audio dan video palsu yang meyakinkan itu relatif mudah. Kesalahan informasi online ini tuh sudah membuat anak-anak rentan terhadap grooming, pelecehan, dan bentuk eksploitasi lainnya. Nah, di beberapa komunitas tuh bahkan memicu kebangkitan penyakit mematikan karena ketidakpercayaannya pada vaksin yang dipicu oleh kesalahan informasi online atau hoax, yang hasilnya bisa berupa penciptaan seluruh generasi warga negara yang tidak mempercayai apapun. Nah, mengenai penyakit kesehatan mental, bahwa penyakit mental di kalangan remaja itu sudah meningkat pada tahun-tahun sejak adopsi Konvensi Hak Anak, dan bahwa depresi sekarang tuh merupakan salah satu penyebab utama disabilitas pada kaum muda. Sedangkan hambatan besar bagi UNICEF sendiri yaitu dalam menggalang partisipasi selain dari pihak-pihak pemerintah dan masyarakat internasional, yaitu sektor swasta yang turut andil dalam bagian ini. Nah, sektor swasta itu mampu menjadi pihak penting dalam melancarkan perwujudan visi misi mulia UNICEF, yaitu menjamin kesehatan, pendidikan, keadilan, perlindungan bagi anak-anak dunia. Oke, materi yang terakhir yaitu mengenai
contoh kasus terkait UNICEF dan upaya dari UNICEF sendiri dalam menangani masalah tersebut. Nah, kelompok kami sendiri memilih kasus mengenai pengrekrutan tentara anak di Myanmar. Nah, angkatan militer memiliki peran yang sangat penting ya dalam sebuah negara. Oleh karenanya, semua negara tuh berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan angkatan militernya menjadi benteng pertahanan terkuat dibanding negara lain. Nah, tetapi di negara Myanmar tuh menggunakan cara yang salah dengan merekrut anak-anak di bawah umur untuk bergabung dalam ajang pertahanan negara tersebut. Anak-anak ini tuh dipaksa, bahkan ada yang menggunakan kekerasan untuk bergabung dalam angkatan militer. Nah, tak jarang anak-anak ini tuh bergabung dalam angkatan militer karena faktor ekonomi, sosial, dan tekanan keamanan lingkungan sekitarnya. Praktek pengrekrutan anak ke dalam tentara yang dilakukan oleh Tatmadaw dan Border Guard Forces telah berlangsung sejak kurangnya kuota personil angkatan bersenjata dan tidak adanya prosedur pengrekrutan yang ketat. Nah, anak-anak ini tuh menjadi target rekrut yang paling mudah menurut mereka karena mereka tuh rentan akan tekanan dan mudah dikelabui. Perekrutan dan penggunaan anak ke dalam tentara biasanya tuh terjadi pada anak-anak yang miskin dan tidak berpendidikan, yang mana rata-rata dari mereka tuh belum menyelesaikan sekolah gitu. Bahkan anak-anak direkrut di bawah ancaman akan dipenjarakan apabila tidak mengikuti perintah dan dengan janji-janji palsu berupa gaji besar. Makanya banyak anak-anak yang terpaksa mengikutinya gitu. Nah, upaya UNICEF sendiri dalam menghentikan perekrutan tentara anak di Myanmar itu, UNICEF dan pemerintah Myanmar telah bekerja sama sejak ditandatanganinya Perjanjian Dasar pada tahun 1950. Nah, pada tahun 2012, Myanmar mengalami perubahan akibat hasil pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai oposisi terbesar di parlemen. Nah, hal tersebut tuh memberikan peluang baru kepada UNICEF untuk mempromosikan anak-anak. Nah, dengan adanya situasi baru di Myanmar tersebut, UNICEF mengintensifkan program pendampingnya untuk mempertajam reformasi kebijakan, termasuk dalam pendidikan dan perlindungan sosial. Dalam pasal 38 konvensi ini, diatur bahwa yang pertama, negara-negara peserta berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata yang relevan untuk anak-anak. Yang kedua, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran. The Joint Action Plan pada tahun 2012 itu merupakan hasil dari negosiasi panjang yang telah berlangsung selama 5 tahun sebagai upaya untuk melepaskan dan mereintegrasi anak-anak yang direkrut menjadi tentara serta mencegah pengrekrutan terjadi di masa depan. Nah, setelah berhasil mendukung pelepasan anak dari angkatan militer, UNICEF selanjutnya melakukan pemulihan secara psikologis dengan memberikan konseling bekerja sama dengan organisasi Save the Children dalam menyediakan pelatihan dasar bagi anak-anak. Nah, pada November 2013, UNICEF mendukung pemerintah Myanmar untuk mengadakan kampanye nasional untuk meningkatkan kepekaan kepada masyarakat Myanmar tentang komitmen mereka untuk menghentikan penggunaan dan pengrekrutan anak ke dalam angkatan militer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan membawa kebermanfaatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.